minasan, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Sornesia, tempatnya belajar bahasa Jepang gratis untuk semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, sekarang kita telah memasuki bahasa Jepang ya, pembelajaran bahasa Jepang Irodori, bahasa Jepang dasar 2. Kita memasuki di bab kelima, part pertama. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat yang sama. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Soranesia. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak videonya. Yang pertama, diharapkan teman-teman mampu mendengarkan penjelasan sederhana mengenai tempat wisata di Jepang, serta mampu memahami seperti apa tempat tersebut dan apa saja yang dapat dilakukan di sana. Baik, kotoba no junbi, persiapan kata. Simaklah percakapan sambil melihat ilustrasi. Sambil dihafalkan juga ya, daftar kosakata yang ada di sini. どんなところ A、自然が豊か、 B、海がきれい、 C、食べ物がおいしい、 D、暖かい、 E、古い町、 F、人が多い、混んでいる、 G、遊ぶところが多い、 H、海外からの観光客に人気がある。 Baik, yang selanjutnya simaklah lalu ulangi sekali lagi. Simaklah lalu pilihlah urutan dari A sampai H. Ya, minasan dozo kite kudasai. 1、食べ物がおいしいです。 2、海がきれいです。 3、暖かいです。 4、自然が豊かです。 5、古い町です。 6、海外からの観光客に人気があります。 7、人が多いです。 どこも混んでいます。 8、遊ぶところが多いです。 Baik, kira-kira apa urutannya? Kalau misalnya masih belum mendapatkan urutannya, silakan diulangi kembali ya video ini. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya, simaklah percakapan berikut. 4 orang berikut bertanya mengenai tempat-tempat wisata di Jepang yang ingin mereka kunjungi suatu hari nanti. Nah, di sini kita lihat ya, ini daftar kosakata yang tadi telah kita simak bersama-sama. Lalu yang di sebelah kanan adalah peta dari negara Jepang ya. Yang paling atas ini adalah Hokkaido. Yang nomor 2 adalah Tokyo. Yang nomor 4 adalah Kyoto. Dan yang nomor 3 adalah Okinawa. Tepat seperti apakah kota-kota tersebut? Pilihlah jawaban dari A sampai H pada bagian 1 ini ya. Baik, kita dengarkan video. 1、昨日、テレビで北海道の番組を見たんです。綺麗なところですね。ええ、自然も豊かだし、食べ物も美味しいし、とてもいいところですよ。へえ、特に魚が美味しくて、新鮮なカニとかウニとか食べられますよ。へえ、いいですね。いつか行ってみたいです。 Baik, selanjutnya nomor 2. 2、太田さん、前に東京に住んでいたそうですね。どんなところですか？
うーん、やっぱり人が多いよね。電車も混んでいて、ラッシュの時はすごく大変だよ。そうですか。でも、遊ぶところがいろいろあるから、一日中遊べるよ。へえ、いいな。Yang nomor 3, 3、いつか沖縄に行ってみたいんです。海が綺麗ですよね。ええ、綺麗ですよ。それに暖かいから、春から秋まで泳げますよ。シュノーケリングもできますし、そうなんですか。あと、大きい水族館があって、綺麗な魚が見られますよ。行きたいですね。yang terakhir. 4、北村さん、京都はどんなところですか？一度行ってみたいんです。そうだな。古い町でお寺とか神社がたくさん見られるよ。そうですか。あと、いろいろな日本のお土産が買えるし、海外からの観光客にもすごく人気があるよね。そうですよね。Baik, kira-kira tempat seperti apakah kota-kota tersebut? Kalau misalnya masih belum bisa mendapatkan, silakan diulangi kembali ya. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya, simaklah sekali lagi apa saja yang dapat dilakukan di tempat tersebut. Pilihlah jawaban dari A sampai K. Kita dengarkan terlebih dahulu ya. 1、昨日、テレビで北海道の番組を見たんです。綺麗なところですね。ええ、自然も豊かだし、食べ物も美味しいし、とてもいいところですよ。へえ、特に魚が美味しくて、新鮮なカニとかウニとか食べられますよ。いいですね。いつか行ってみたいです。Baik, yang kedua. 2、太田さん、前に東京に住んでいたそうですね。どんなところですか？やっぱり人が多いよね。電車も混んでいて、ラッシュの時はすごく大変だよ。そうですか。でも、遊ぶところがいろいろあるから、一日中遊べるよ。へえ、いいな。Baik, yang nomor 3. 3、いつか沖縄に行ってみたいんです。海が綺麗ですよね。ええ、綺麗ですよ。それに暖かいから、春から秋まで泳げますよ。シュノーケリングもできますし、そうなんですか。あと、大きい水族館があって、綺麗な魚が見られますよ。行きたいですね。Baik, yang terakhir. 4、北村さん、京都はどんなところですか？一度行ってみたいんです。そうだな。古い町でお寺とか神社がたくさん見られるよ。そうですか。あと、いろいろな日本のお土産が買えるし、海外からの観光客にもすごく人気があるよね。そうですよね。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya, ini adalah daftar kosakata baru ya. Banggumi. Banggumi artinya acara TV. Itsuka, suatu hari nanti. Yappari, ternyata atau sesuai dengan dugaan. Lalu ada rasio, jam sibuk. Suizokukang. Suizokukang adalah akuarium raksasa atau SeaWorld. Simaklah audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini. Silakan untuk teman-teman dengarkan ya dan ditulis. 北海道は新鮮なカニとかウニとか食べられますよ。
東京は遊ぶところがいろいろあるから一日中遊べるよ。沖縄は暖かいから春から秋まで泳げますよ。シュノーケリングもできますし、大きい水族館があって、きれいな魚が見られますよ。京都はいろいろな日本のお土産が買えるし、海外からの観光客にもすごく人気があるよね。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawaban. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pola kalimat atau dalam bahasa Jepangnya bumpo. Nah, di sini kata kerja lalu raremas yang artinya bentuk potensial atau kanokei. Shinseng naka ni toka, unit toka tabera remasyo. Kita bisa makan kepiting dan landak laut atau bulu babi yang segar loh. Pada bab 5 tingkat dasar 1, teman-teman sudah mempelajari pola kata kerja bentuk kamus ditambah kotoga dekimasu yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang dapat dilakukan pada situasi tertentu. Seperti pada contoh, kono mise dewa oishi soba o taberu kotoga dekimasu. Kita bisa makan soba yang enak di restoran ini. Nah, dalam situasi tertentu yaitu di restoran tersebut hanya bisa makan soba yang enak. Jadi situasinya di restoran tersebut ada soba yang enak. Frase taberu kotoga dekimasu juga dapat dinyatakan dengan bentuk kata kerja taberaremas atau taberareru. Bentuk kata kerja demikian disebut dengan bentuk potensial. Apa itu bentuk potensial? Bentuk potensial adalah bentuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu kemampuan. Nah, jadi suatu kemampuan ya, atau suatu hal yang dapat dilakukan. Pada kalimat dengan kata kerja transitif, apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Polanya yaitu kata benda, kata kerja. Nah, untuk berubah menjadi kata bentuk potensial, maka berubah menjadi kata benda menggunakan partikel ga. Lalu kata kerja di belakangnya ini diubah ke bentuk raremas ketika verbanya digunakan sebagai bentuk potensial. Sehingga kalimatnya dari yang kanio tabemas, makan kepiting, akan menjadi kaniga taberaremas, bisa makan kepiting. Nah, contohnya, Okinawa wa atatakai kara, haru kara, akimade oyogeru yo. Ya. Suno keringu mo dekiru shi. Karena Okinawa hangat, kita bisa berenang dari musim semi sampai musim gugur. Snorkeling juga bisa. Yang selanjutnya, Kyoto wa furui machi de otera toka jinja ga takusan mirareru yo. Karena Kyoto merupakan kota tua, kita bisa melihat banyak kuil Buddha dan Shinto di sana loh. Nah, yang selanjutnya adalah cara membuat bentuk potensial atau bentuk bisa ya, afirmasi positif. Aturan konjugasi ya, bentuk kamus ya, kelompok 1 yaitu bentuk kamusnya U. Nah, bentuk potensialnya menjadi eru. Ini mohon diingat-ingat ya. Nah, contohnya apa? Contohnya dari sukuru. U di sini diubah menjadi eru. Jadi suku reru. Nomu menjadi nomeru ya. Nom sama eru. Nomu U-nya dihilangkan, ditambahkan eru. Oyogu menjadi oyogeru. Ini adalah kata kerja kelompok 1.
Kalau kata kerja kelompok 2 yang berakhiran ru menjadi rareru. Rareru. Nah, jadi ru-nya dihilangkan, diubah menjadi rareru. Contohnya apa? Miru menjadi mirareru. Taberu, taberareru atau tabereru. Jadi ra-nya dihilangkan. Yang selanjutnya adalah kata kerja kelompok 3. Kata kerja kelompok 3 ini tidak beraturan ya konjugasinya, yaitu suru dan kuru. Suru menjadi dekeru, kuru menjadi korareru atau koreru. Kata kerja kelompok 2 dan kuru pada kelompok 3 ada kalanya juga digunakan tanpa menyebutkan ra. Misalnya mireru, tabereru, dan koreru. Yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu berdiskusi mengenai rencana perjalanan wisata dengan teman. Baik, yang selanjutnya Diana dan Sophia berteman. Keduanya sedang berdiskusi mengenai tujuan wisata karena bulan depan mereka akan berlibur bersama selama 2 hari 1 malam. Mula-mula simaklah tanpa melihat naskah. Yang pertama, kemanakah mereka memutuskan untuk pergi? Lalu yang kedua, apa saja yang akan mereka lakukan di sana? Berilah tanda maru atau lingkaran ya untuk hal yang akan mereka lakukan, dan tanda batsu atau silang untuk hal yang tidak mereka lakukan. Yang terakhir, bagaimana mereka akan ke sana? Mengapa memilih transportasi tersebut? Baik, minasan, silakan didengarkan. 行き先はどこにしますか？ディアナさんはどんなところがいいですか？そうですね。私は景色が綺麗なところがいいです。じゃあ、富士山の近くはどうですか？富士山？何があるんですか？綺麗な湖があります。湖と富士山が一緒に見られて、すごく綺麗だそうですよ。そうなんですか。ちょっと写真を見てみます。あー、綺麗。いいですね。本当ですね。じゃあ、富士山にしましょう。そこで何をしますか？遊べるところはありますか？湖でボートに乗れますよ。あ、いいですね。あと、レンタサイクルがありますよ。自転車を借りてサイクリングしませんか？楽しそう。ごめんなさい。私、自転車乗れないんです。そうですか。近くに遊園地がありますよ。いいですね。行きましょう。それから温泉もありますよ。どうですか？他の人と一緒にお風呂に入るのはちょっと。そうですか。あと、うどんが美味しいって聞きました。あ、食べたいです。どうやって行きますか？バスで行けますよ。安くて便利だって先輩が言ってました。そうなんですか。バスはどこから出発しますか？ちょっと見てみますね。新宿からですね。それなら便利ですね。楽しみですね。Baik, kira-kira apa jawabannya? Kalau misalnya masih belum menemukan juga, silakan diulang-ulang kembali ya. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya simaklah sambil melihat naskah. Sebelum kita berlatih berbicara di sini ya naskahnya. Di sini ada daftar kosakata baru yaitu gomen nasai. Gomen nasai maaf. Ungkapan permintaan maaf sederhana secara informal. Nah, kalau gomen nasai ini permohonan maaf secara informal. Kalau formalnya sumimasen. Baik, kita dengarkan audionya. 行き先はどこにしますか？ディアナさんはどんなところがいいですか？そうですね。
私は景色が綺麗なところがいいです。じゃあ、富士山の近くはどうですか？富士山？何があるんですか？綺麗な湖があります。湖と富士山が一緒に見られて、すごく綺麗だそうですよ。そうなんですか。ちょっと写真を見てみます。ああ、綺麗。いいですね。本当ですね。じゃあ、富士山にしましょう。そこで何をしますか？遊べるところはありますか？湖でボートに乗れますよ。あ、いいですね。あと、レンタサイクルがありますよ。自転車を借りてサイクリングしませんか？楽しそう。ごめんなさい。私、自転車乗れないんです。そうですか。近くに遊園地がありますよ。いいですね。行きましょう。それから温泉もありますよ。どうですか？他の人と一緒にお風呂に入るのはちょっと。そうですか。あと、うどんが美味しいって聞きました。あ、食べたいです。Baik. Yang selanjutnya, どうやって行きますか？バスで行けますよ。安くて便利だって先輩が言ってました。そうなんですか。バスはどこから出発しますか？ちょっと見てみますね。新宿からですね。それなら便利ですね。楽しみですね。baik, kita simak di sini ada daftar kosakata. Ikisaki. Ikisaki artinya tujuan atau tempat tujuan. Mizumi. Mizumi artinya danau. Renta, saikuru. Rental. Cycle ya. Rental atau persewaan sepeda. Senpai. Senpai artinya senior atau rekan kerja senior. Supatsu. Suruh. Berangkat. Simaklah audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. どんなところがいいですか？私は景色がきれいなところがいいです。遊べるところはありますか？湖と富士山が一緒に見られてすごくきれいだそうですよ。うどんが美味しいって聞きました。バスが安くて便利だって先輩が言ってました。Baik, kira-kira apa isinya untuk yang digarisbawahi ini? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pola nani-nani tokoro. Asoberu tokoro wa arimasu ka? Apakah ada tempat yang kita bisa bermain? Tokoro adalah kata yang berarti tempat. Kata tokoro berguna untuk menjelaskan fungsi suatu tempat apabila di depannya diberi kata yang menggambarkan kondisi suatu tempat. Contohnya, asoberu tokoro, tempat untuk kita bisa bermain. Keishiki ga kirei na tokoro, tempat yang pemandangannya indah. Tabemono ga oishii tokoro, tempat yang makanannya lezat. Dan kaimono ga dekiru tokoro, tempat untuk kita bisa berbelanja. Kita lihat contohnya ya. Ichinichi yukuru dekiru tokoro ni ikitai desu. Saya ingin pergi ke suatu tempat di mana saya bisa bersantai seharian. Osaka wa donna tokoro desu ka? Osaka itu tempat yang seperti apa? Nigiaka de tabemono ga oishii tokoro desu. Tempat yang ramai dan makanannya lezat. Yang selanjutnya adalah kalimat
bentuk biasa atau futsuke ditambahkan dengan te kikimashita dan te itte imashita. Udon ga oishite kikimashita. Saya dengar udonnya enak. Jadi kikimashita ini adalah tentang pendengaran ya. Panca indera pendengaran. Saya dengar udonnya enak. Lalu basu ga yosoku te benri datte senpai ga ittemashita. Senior saya mengatakan bahwa busnya murah dan praktis. Nah, jadi kalau untuk itte masta adalah kalimat kutipan secara tidak langsung. Pola ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang mengenai suatu penilaian, gosip atau berita yang didengar maupun sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Pada bab 18 tingkat dasar 1, teman telah mempelajari pola kalimat bentuk biasa atau itte imashita dalam ragam bahasa lisan non-formal. To yang digunakan untuk mengutip kalimat tidak langsung disebut ya berubah menjadi ete. Ada kalanya kalimat dengan pola ini hanya diakhiri sampai ete saja. Misalnya, udon ga oishite. Kita lihat contohnya ya. Tomodachi ga aki no nikko wa jutai shite taihen datte ittemashita. Teman saya mengatakan bahwa Nikko di musim gugur sangat padat sehingga sulit ke mana-mana. Yang selanjutnya, Kyoto wa koto ryori ga yumei datte kikimashita. Saya dengar Kyoto terkenal dengan masakan tahunya. Lalu, Tanaka-san mo issho ni Ryoko ikitaite ya. Ikitaite. So desu. Saya dengar katanya Tanaka juga ingin ikut berwisata. So desu ka. Oh begitu ya. Baik, untuk bab kelima, part pertama di pelajaran bahasa Jepang dasar 2 sudah selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bahasa Jepang gratis ini buat kalian semua. Ja minasan, mata nih.